Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hamid Zumroni, channel yang membahas tentang sejarah dan juga pembelajaran sejarah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perlawanan rakyat Jawa terhadap pemerintah kolonial Belanda. Lantas, siapa tokoh-tokohnya yang melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda? Kalian penasaran? Sebelumnya kita intro dulu ya. Oke, pada video kali ini kita membahas tentang perlawanan rakyat Jawa yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro. Jadi Pangeran Diponegoro melakukan pemberontakan kalau istilah dari orang Belanda sendiri. Kalau istilah dari orang Indonesia atau bangsa kita, Indonesia, itu adalah perlawanan untuk mencapai yang namanya kemerdekaan. Tapi menurut pemerintah kolonial Belanda, Pangeran Diponegoro ini melakukan yang namanya pemberontakan. Perlawanan rakyat Jawa di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro terhadap pemerintah kolonial Belanda itu disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah rakyat sangat menderita akibat politik pemerasan Belanda dalam bentuk penarikan pajak yang beraneka ragam. Jadi Belanda itu melakukan yang namanya penarikan pajak yang beraneka ragam yang menyebabkan rakyat itu menderita. Yang kedua, hak-hak kaum bangsawan banyak yang dikurangi, seperti larangan menyewakan tanah kepada penguasa asing atau pengusaha asing. Jadi memang Pangeran Diponegoro ini adalah seorang bangsawan. Dia atau mereka golongannya bangsawan itu dilarang oleh orang Belanda melakukan penyewaan tanah terhadap pengusaha asing. Yang ketiga, Belanda melakukan pembaratan atau istilahnya budaya-budaya orang barat dalam lingkungan istana. Jadi lingkungan istana itu dibuat ala-ala kebaratan lah, seperti itu. Seperti mabuk-mabukan, itu kan bukan budaya kita kan. Kemudian dansa-dansa, kemudian dan lain sebagainya. Yang mana hal tersebut merupakan larangan agama. Yang menentangnya adalah golongan-golongan pemuka agama, terutama agama Islam. Yang keempat, Belanda ini terlalu mencampuri dalam urusan istana Kesultanan Yogyakarta, baik mengenai kebijakan-kebijakan termasuk dalam hal pengangkatan sultan. Jadi Belanda ini terlalu kecampur dalam urusan politik di Kesultanan Yogyakarta. Selanjutnya sebab khusus. Sebab khususnya adalah terjadi peristiwa Tegal Rejo atau insiden Anjir. Yang mana Belanda yang dipimpin oleh Residen Semiseset yang dibantu Patih Danurejo bermaksud membuat jalan dari Yogyakarta sampai Magelang yang melalui daerah dan makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa seizin Pangeran Diponegoro. Akhirnya patok-patok tersebut atau istilahnya namanya Anjir itu diganti dengan tombak sehingga meletuslah perang besar sejak tanggal 20 Juli 1825. Jadi sebabnya seperti itu. Belanda ingin membuat jalan dari Yogyakarta sampai Magelang. Yang mana jalan tersebut itu melewati makam leluhurnya Pangeran Diponegoro. Belanda tidak izin dengan Pangeran Diponegoro. Akhirnya Pangeran Diponegoro mengganti patoknya dengan tombak, bentuk pemberontakan atau perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Sampai di sini teman-teman paham kan? Oke, paham? Kita lanjutkan. Jalannya perlawanan periode yang pertama tahun 1825 sampai 1826. Dalam periode ini
pasukan rakyat Jawa dipimpin Pangeran Diponegoro dan dibantu oleh Pangeran Mangkubumi, Alibasah Sentot Prawiro Dirjo, Kiai Mojo, dan Nyai Ageng Serang melawan tentara Belanda dipimpin oleh Jenderal Markus de Kock dengan dibantu oleh pengkhianat bangsa Indonesia sendiri. Mendapat kemenangan secara gilang gemilang. Kemudian di daerah Dekso, Pangeran Diponegoro diangkat sebagai sultan oleh pengikut-pengikutnya dengan gelar Sultan Abdul Hamid Eru Cokro Amiril Mukminin Sayyidin Panotogomo Khalifatullah ing tanah Jawa. Jadi perlawanan ini Pangeran Diponegoro itu banyak dibantu. Tetapi orang Belanda juga dibantu. Siapa yang bantu? Para pengkhianat yang berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Kemudian yang periode yang kedua tahun 1827 sampai 1830. Dalam periode kedua ini Belanda menggunakan taktik yang licik. Yang mana yang pertama, Belanda ini mengangkat kembali Sultan Sepuh, Sultan Hamengkubuwono II sebagai Sultan Yogyakarta dengan harapan dapat meredakan perlawanan Pangeran Diponegoro. Yang kedua, membentuk pasukan kontra gerilya yang anggotanya terdiri dari bangsa Indonesia sendiri dengan bayaran yang mahal. Yang ketiga, melakukan politik adu domba, divide et impera, dengan cara memberi janji pekerjaan dan uang kepada pemimpin yang membantu perlawanan Pangeran Diponegoro yang memihak kepada Belanda. Jadi Belanda ini memberikan iming-iming uang kepada orang-orang yang mau membantu Belanda dalam perang melawan Pangeran Diponegoro. Yang keempat, melakukan tekanan psikologis dengan cara menangkap keluarga dari pemimpin-pemimpin pasukan Diponegoro. Jadi keluarga-keluarganya itu diculik agar para pemberontak, istilahnya orang Belanda ini psikologisnya kena sehingga mau menyerahkan diri. Yang kelima, menggunakan taktik benteng stelsel, yaitu membuat benteng-benteng pertahanan di daerah-daerah yang dikuasai untuk mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro. Jadi bangun benteng-benteng di wilayah yang dikuasai oleh Belanda sehingga hal tersebut mempersempit ruang geraknya Pangeran Diponegoro untuk melakukan perlawanan. Dengan taktik tersebut, akhirnya pemimpin-pemimpin pasukan Diponegoro satu persatu menyerah, seperti Pangeran Mangkubumi dan Alibasah Sentot Prawiro Dirjo. Kiai Mojo tertangkap pada tahun 1829, diasingkan di Minahasa dan wafat di sana tanggal 20 Desember 1849. Dengan situasi yang sulit, akhirnya Pangeran Diponegoro menerima ajakan berunding dari pihak Belanda. Dengan perjanjian, jika perundingan gagal, maka Pangeran Diponegoro akan kembali ke medan peperangan. Setelah perundingan dilaksanakan di rumah kediaman Residen Kedu, dengan siasat licik, Jenderal Markus de Kock berhasil menangkap Pangeran Diponegoro. Beliau diasingkan di Manado, kemudian dipindah ke Ujung Pandang. Di sanalah beliau wafat pada tanggal 8 Januari 1855. Jadi seperti itu. Belanda itu licik, menggunakan strategi yang licik, perundingan-perundingan yang tujuannya adalah untuk menangkap Pangeran Diponegoro, kemudian diasingkan ke Manado sampai ke Ujung Pandang sampai beliau meninggal. Jadi begitulah perjuangan
bangsa kita untuk melawan penjajah. Kita sebagai penerus bangsa ini supaya bisa melakukan yang namanya perlawanan, bukan perlawanan ya. Sebagai penerus bangsa Indonesia, kita supaya bisa menghargai perjuangan mereka. Dengan apa? Dengan melakukan hal-hal yang positif, yang tidak merugikan orang lain. Jadi seperti itu ya. Oke, seperti itu video pembelajaran pada video kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah.